Sebelah sini kok nggak kedengaran? Iya. Selamat pagi. Biasaan pagi-pagi aja. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Kalau bisa jangan sendet tembok supaya saya tahu, saya lihat wajahnya siapa aja yang ada hari ini. Kita akan gerakkan tubuh kita, buka mulut kita, tangan kita akan ada tepuk tangan. Gak harus saya akan banyak. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujikanlah buku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Karena saya menggerut kae semua ketawakan atas dunia. Oke? Come on. Mukanya tersenyum nggak? Mukanya bahagia nggak? Wajahnya bahagia nggak? Hah? Nggak cocok tembok, guys. Wajahnya kelihatan bahagia nggak? Bahagia nggak ketemu sama teman-temannya? Bahagia nggak di dalam Tuhan? Ojo cuma pencitraan lu ya, yang dilihat bahagia nggak per gini? Itu. Ya. Berarti
Sampai saat ini kasih komunitas yang baik.
Kita harus persembahkan hidup kita buat Tuhan. Siapa yang mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan? Karena kita milik Tuhan, jadi sudah selayaknya kita persembahkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, katakan, inilah hidupku kupersembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan ada bersama kita saat ini, ya. Dia melihat kita semua, melihat hati kita semua. Terima kasih Yesus.
Sebentar ya. Ternyata kok. Oh, wait. Sebentar, ini. Oh ya. Ya. Baik, shalom. Wah, luar biasa. Merasa gerah kah hari pagi ini? Gerah ya, sumuk. Setelah dengan bergerak yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi memang kalau anak muda itu harusnya bersemangat gitu ya. Kalau muji Tuhan itu harus yang menunjukkan bahwa kita ini masih muda gitu ya. Masih sangat kuat untuk kita boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Karena dengan puji-pujian itu kita akan bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Apa ada yang merasa bahwa Tuhan itu baik? Oh, Mek Didis yang merasa Tuhan baik gitu ya. Ternyata ya kita bersyukur kok pagi ini kita boleh berkumpul tempat ini untuk kita bisa beribadah, memuji Tuhan. Dan saat ini Kak Rina rindu untuk kita boleh belajar firman Tuhan sesuai dengan tema gereja yaitu tentang kerendahan hati. Jadi judul kita pagi ini itu adalah rendah hati versus tinggi hati. Wah gitu ya, berarti semua sudah paham lah ini ya. Bentar. Ya, baik sebelum lanjut lagi kita mau lihat dulu apa sih kata Alkitab tentang rendah hati. Yuk silakan ada yang bantu dulu baca di Filipi pasal 2 ayat 3. Filipi 2 ayat yang ketiga. Kalau ada yang bisa ketemu bisa bacakan dengan keras gitu ya. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Mari dari kelas Tunas Remaja 1 mungkin bisa mewakili suaranya yang keras. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Iya silakan mari yang keras ya. Powerful. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke. Terima kasih gitu ya. Kak Irina mau bacakan dulu dari yang bahasa sehari-hari gitu ya. Filipi 2 ayat yang ketiga, janganlah melakukan sesuatu dengan mementingkan diri sendiri atau karena keegoisan, tetapi dengan rendah hati saling menganggap lebih utama dari diri sendiri. Nah, teman-teman, Alkitab di dalam Filipi 2 menjelaskan dengan ya, janganlah melakukan. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya, jangan sampai kita itu mementingkan diri sendiri karena kita itu egois, selfish gitu ya. Jangan sampai kita jadi anak-anak muda yang selfish, yang egois. Tetapi mari kita memiliki kerendahan hati di mana kita mau menganggap yang lain tuh lebih utama dari diri kita sendiri. Mungkin itu hal yang sangat berat gitu ya. Karena kita anak muda biasanya kita lebih pengen menonjol gitu ya. Pengen kita dilihat orang gitu ya. Wah, aku hebat gitu ya. Enggak apa-apa, kita mulai dulu tentang kata Alkitab ya. Ayat yang kedua kita lihat dulu lagi tentang apa kata Alkitab tentang kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Kelas Tunas Remaja 2, boleh tolong salah satu untuk bisa bantu baca. 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Mari salah satu Tunas Remaja 2. Yuk, salah satu. Boleh langsung, boleh maju ke depan. Yuk cepat. Gavril kah atau Sergio? Mari. Sergio ayo. Ayo. Baca dulu yang keras. Ayo. 1 Petrus 5. Dengan demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, terima kasih Gavril. Jelas ya, kalau di Alkitab bahasa sehari dikatakan, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap
yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, siapa yang mau dikasih oleh Tuhan? Ada yang mau dikasih Tuhan? Ya, berarti tadi jelas ya, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita miliki dari kita masih muda begini ya. Oke. Yang berikutnya, kerendahan hati itu apa sih? Ada yang mau tahu? Ada yang mau kasih tahu kira-kira apa ya rendah hati itu? Apa sih rendah hati itu, teman-teman? Oh, sih rendah hati itu kue ta. Apa itu rendah hati? Ada yang tahu ya saya? Apa ya kayak rendah hati itu ya? Oke. Karena kasih pengertian yang mudah gitu ya. Kerendahan hati itu adalah sikap yang menunjukkan seseorang itu tidak sombong. Tidak, bahasa sekarang mungkin songong gitu ya. Tidak sombong. Waduh. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, dan menghargai orang lain. Jelas ya? Jadi kerendahan hati itu adalah sikap yang menunjukkan seseorang tidak sombong, tidak angkuh, dan menghargai orang lain. Coba dari 3B ini semua sudah memilikinya? Tidak sombong, tidak angkuh, dan menghargai orang lain. Mungkin kita masih sama-sama belajar semua ya. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang memiliki kerendahan hati, itu kita menyadari betul bahwa kita itu tidak sempurna, gitu ya. Kita punya kekurangan dan kita merasa bahwa kita tuh kalau kita sering bilang itu apa? Di atas langit masih ada langit. Artinya kalau kita bisa, ternyata masih ada orang lagi di atas kita yang bisa, gitu ya. Itu adalah kerendahan hati. Jadi cirinya adalah tidak suka membanggakan. Kalau bangga dengan diri sendiri boleh enggak? Boleh ya, kita bangga dengan diri sendiri, harus punya, karena itu sebagai kita menghargai karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bangga dengan diri kita apa adanya kita, gitu ya, sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Kita perlu bangga dengan diri sendiri. Tapi yang tidak boleh itu adalah membanggakan diri. Hanya kita merasa, oh aku tok sing iso, sing lainnya enggak ono sing iso. Bukan begitu ya. Jadi kita boleh bangga. Maaf ya teman-teman. Tetapi itu tidak membuat kita jadi sombong atau angkuh. Kita tidak melihat orang lain, merasa hanya kita sendiri yang bisa atau kita pinter, hanya kita yang hebat gitu ya, bukan begitu. Kemudian kalau kita rendah hati, maka kita pun juga bisa menerima masukan orang lain. Gitu ya. Kalau misalkan ada temannya, "Hei, kamu itu loh kalau ini Mbak begini," gitu ya. Kita bisa menerima karena kita percaya bahwa kalau orang lain itu memberi kita kritik gitu ya, kita itu mungkin supaya kita lebih baik lagi, bukan karena dia nggak suka dengan kita, tetapi tentu ada nilai positif yang mau disampaikan supaya kita itu memiliki kerendahan hati, kita tidak merasa pintar sendiri atau pandai sendiri begitu ya. Kemudian hal berikutnya dulu, kita mau lihat kalau pengertian tinggi hati itu apa? Kalau tadi kerendahan hati itu kita tidak sombong, tidak angkuh, kemudian kita menghargai orang lain. Kalau tinggi hati itu yang bagaimana ya, gitu ya. Jadi tinggi hati itu adalah sikap yang menunjukkan seseorang itu lebih unggul dari orang lain. Nah, ini cirinya ya. Mereka sombong dan angkuh gitu. Bahkan seringkali yang mungkin bisa kita perhatikan adalah orang sombong itu suka meremehkan orang lain dan mereka akan sulit menerima kritik dari orang lain gitu. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa orang yang tinggi hati itu sombong itu merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling segala-galanya begitu ya. Itu adalah ciri orang yang tinggi hati. Jadi mereka akan sering membanggakan dirinya sendiri. Kalau misalkan mungkin dia dikasih kesempatan untuk menjadi seseorang yang mungkin jadi panitia atau apa, dia akan merasa bahwa kegiatan itu bisa berhasil karena dia yang mengerjakan. Mungkin begitu ya cara ciri orang yang tinggi hati. Kemudian, nah ini juga orang yang tinggi hati itu akan sulit menerima kesalahan. Dia nggak akan mau disalah-salahkan gitu ya, maunya yang paling benar walaupun dia mungkin salah, tapi dia nggak mau disalah-salahkan begitu. Jadi
ciri orang yang tinggi hati itu tadi ya, dia merasa paling unggul dari semua-muanya gitu. Nah, kita mau melihat juga dari Alkitab, ada 2 tokoh Alkitab yang kita mau lihat gitu ya, yaitu sebagai contoh untuk tokoh yang rendah hati dan yang tinggi hati. Yang pertama adalah tokoh Daud. Tahu ya? Jadi kalau kita ingat pelajaran tentang Raja Daud dari dia masih remaja gitu ya. Dia hanya seorang gembala domba yang mengembalakan saja, dia mungkin beda dibandingkan kakak-kakaknya yang adalah seorang yang gagah, yang suka menjadi prajurit-prajurit yang hebat gitu ya. Tapi Daud tidak merasa rendah diri. Dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia bekerja sebagai gembala domba yang baik, dia mengembalakan dengan sangat luar biasa. Tetapi kalau kita melihat perjalanannya, pada suatu saat Tuhan mengangkat dia berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel yaitu Goliat gitu ya, sehingga pada akhirnya juga Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Nah, perjalanan itu ternyata tidak membuat Daud menjadi raja yang sombong gitu ya. Dia tahu betul bahwa dia sampai menjadi raja itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga dia menyadari betul bahwa apapun yang dia alami sampai dia menjadi raja itu semuanya karena Tuhan. Nah, ternyata keberhasilan Daud itu ada orang yang tidak suka. Siapa ya? Siapa? Hah? Saul, ya, raja Israel yang pertama itu. Nah, Saul melihat itu dia geram gitu ya. Kok iso, bahkan ada yang mengatakan bahwa Daud mengalahkan lebih banyak dibandingkan Saul. Itu membuat Saul sangat marah dan dia berusaha untuk membunuh Daud gitu ya, sampai dikejar-kejar gitu ya. Tetapi itu tidak membuat Daud dia terus berharap hanya kepada Tuhan. Bahkan saat suatu ketika Raja Saul sedang beristirahat, sedang mencari dia, sebenarnya pada waktu itu Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul gitu ya, karena Raja Saul lagi tidur gitu ya, ketiduran. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak menggunakan kesempatan itu membunuh Raja Saul, tapi dia hanya memotong sebagian dari jubahnya Raja Saul saja. Karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah raja yang diurapi Tuhan juga gitu ya. Kita boleh melihat dari Daud dan Saul bagaimana seorang raja yang luar biasa itu pun juga memiliki sikap yang sangat luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa begitu, teman-teman. Nah, kalau dari 2 tokoh ini kita bisa melihat tokoh yang rendah hati dan juga tokoh yang tinggi hati yang tidak mau dikalahkan. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai anak-anak remaja, anak youth circle gitu ya. Mana yang kita mau pilih? Kita mau jadi anak-anak yang rendah hati atau kita mau menjadi anak-anak remaja yang tinggi hati gitu. Nah, ciri-ciri dari orang-orang yang rendah hati itu adalah bisa menerima kekurangan dan tidak sombong. Kita percaya kita ini lahir gitu ya, Tuhan sudah berkati kita sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu ya. Diberkati Tuhan dengan talenta yang berbeda-beda. Kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mengasihi kita gitu ya. Itu semua harus wajib kita kita akui semuanya bahwa kita itu tidak sempurna begitu ya. Tentu ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang-orang yang memiliki kerendahan hati, kita harus bisa menerima kekurangan yang ada kita. Mungkin kita kok lihat, oh temanku kok pinter sih, oh nyanyi suaranya bagus gitu ya, bahkan sampai menang lomba-lomba gitu. Tapi aku nggak bisa nyanyi, tapi kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Kita menerima kekurangan kita, yang penting kita masih bisa muji Tuhan dengan semangat gitu ya, dengan suara yang Tuhan anugerahkan buat kita itu. Tuhan senang loh dengar kita muji Tuhan gitu ya. Mungkin ada hal lain. Mungkin kita melihat teman-teman kita kok enak gitu ya, tinggal di tengah keluarga yang kaya raya, mau apa aja gampang tinggal minta dapat. Kok aku enggak ya gitu. Jadi semua hal yang sementara ini sedang melekat sama kita itu harus kita syukuri. Kita harus bisa menerima kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Mungkin secara fisik ada banyak teman-teman kita yang mungkin suka membuli kita karena fisik.
mari kita mau terus itu terima bahwa Tuhan sudah memberi kita itu yang spesial. Tuhan buat kita itu yang istimewa. Memang dibuat, kita ciptakan tidak sama semua. Kok sama semua berarti kita akan jadi robot gitu, karena sama, semua mukanya sama, rambutnya sama gitu ya. Tapi kita dibuat berbeda-beda, macam-macam, karena itu adalah keunikan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kemudian ciri yang berikutnya, kita itu kalau mau memiliki kerendahan hati adalah kita menjadi anak-anak yang suka menghargai dan juga membantu. Bagaimana kita menghargai orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita gitu ya. Menghormati orang yang lebih tua, karena mungkin sekarang trennya gitu ya, anak-anak muda itu tidak seperti zamannya Kak Rina waktu masih dulu-dulu gitu ya. Kalau kita lewat di depan orang tua atau bagaimana itu, kayaknya itu harus ada cara-cara yang kita harus kerjakan gitu. Mungkin sekarang lebih apa ya, lebih kayak easy going gitu ya, anak-anak muda sama orang tua. Tapi mari kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita menghargai ya, bagaimana kita harus membantu gitu ya, apapun yang kita bisa kerjakan kita bisa membantu. Sedangkan kalau ciri dari tinggi hati, kalau tadi bisa menerima kekurangan dan tidak sombong, yang ini merasa lebih unggul gitu ya, dan juga sombong. Kemudian kalau yang rendah hati menghargai dan membantu, yang tinggi hati itu suka meremehkan dan membandingkan. Nah, jangan sampai kita jadi anak circle yang suka meremehkan. Mungkin teman kita merasa, wes kamu tuh kayak sopo-pos, gak usah melok di kelompokku gitu ya. Mungkin sekarang anak remaja itu suka grup-grup gitu mungkin ya. Atau membanding-bandingkan, hariku gimana gitu ya. Jadi mari kita mau sama-sama belajar bahwa kita mau bisa menerima segala kekurangan kita, kita tidak sombong dan juga kita mau belajar menghargai siapa saja gitu ya. Dan juga senantiasa mau tolong-menolong. Yang berikutnya cirinya untuk rendah hati yaitu menerima dengan lapang dada. Nah, mungkin ada kesempatan kita mengikuti lomba atau apa gitu ya, tapi kita tidak menang mungkin kesempatan itu. Tapi kita mau belajar untuk kita bisa menerima dengan lapang dada. Oh ya mungkin kemarin belajarku kurang, jadi aku nggak bisa menang gitu ya. Kalau kita lihat teman kita berhasil juara, ya udah kita nggak boleh iri, kita juga bisa menerima. Oh ya silakan deh, persiapannya mantep gitu ya, dia mau belajar sungguh-sungguh sehingga dia bisa menangkan lomba itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita mau terus belajar gitu ya, menerima dengan lapang dada. Nah satu lagi cirinya adalah orang yang rendah hati itu adalah melayani dan berbagi. Nah seperti tadi kelas apa tadi ya Kak, yang jadi choir tadi. Nah itu cara jiwa kita untuk melayani dan juga berbagi dengan orang lain. Berbagi itu tidak harus berupa barang gitu ya. Berbagi sukacita. Tadi diajak tersenyum itu juga berbagi loh, karena kalau kita lihat orang tersenyum itu rasanya kita juga ikut seneng gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang cemberut, kita juga orang ini ya gitu, mungkin punya masalah apa gitu. Jadi mari kita bersama-sama sekali lagi pagi ini kita punya ciri-ciri orang yang rendah hati. Nah, kenapa sih kok kita harus memiliki kerendahan hati? Seberapa penting sih itu kerendahan hati gitu ya? Ternyata kalau kita punya kerendahan hati itu adalah untuk kita punya hubungan yang baik. Misalkan saja kalau kita nggak ada yang punya kerendahan hati, semuanya merasa sombong semua, ya hancur gitu ya, hubungannya nggak akan pernah ada baiknya. Tetapi kalau kita saling memiliki kerendahan hati, kita akan berusaha untuk mendahulukan orang lain. Pernah nggak di jalan waktu di lampu merah atau keluarga atau apa gitu ya, kadang ada orang yang serobot jalan kita gitu. Wah itu sudah berdedek gitu, rasanya mau marah gitu ya. Tapi mari ketika kemarin waktu Kak Rina naik Maksi mau pulang itu di pertigaan, harusnya menurut Kak Rina kalau yang jalannya lurus pasti boleh jalan dulu dibandingkan yang dari kayak gang gitu ya. Pasti kalau dari gang harus berhenti dulu dan perhatikan kanan kiri gitu ya. Itu enggak, mobilnya tuh malah, padahal kita udah kelihatan jalan tapi dia tuh kayak langsung serobot belok, apalagi belok kanan dianya. Jadi Pak sopirnya aku sampai marah, ngomel-ngomel gitu. Jadi mari kita mau juga saling perhatikan gitu ya, mendahulukan yang lain gitu ya. Mendahulukan orang lain dibanding kepentingan diri kita sendiri. Nah, kemudian mengapa kita juga penting memiliki kerendahan hati? Karena kita mau membuka diri untuk kita belajar.
Kalau kita merasa semua bisa ya mungkin kita nggak perlu belajar, tapi karena kita perlu belajar maka kita harus memiliki kerendahan hati supaya kita bisa belajar gitu hal yang baru atau mungkin yang belum kita ketahui. Yang berikutnya adalah kerendahan hati itu penting untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Gitu ya. Jadi mari semuanya kita mau belajar untuk memiliki kerendahan hati supaya kita memiliki hubungan yang baik. Kita terus belajar gitu ya dan kita memiliki kesuksesan yang lebih besar. Terus Kak, gimana ya caranya menumbuhkan kerendahan hati? Caranya gimana ya? Supaya kita punya hubungan yang baik, kita bisa sukses di masa depan kita dengan kita memiliki kerendahan hati. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Ya, kita mesti bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang kita miliki sampai hari ini gitu ya. Kita bisa sehat, kita bisa punya keluarga mengasihi kita, punya teman-teman yang baik, punya komunitas yang baik. Mari kita mau bersyukur sama Tuhan supaya kita terus memiliki kerendahan hati. Kemudian kita juga senantiasa mau belajar menolong orang lain. Seberapa yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain, mari kita mau kerjakan itu. Hal berikutnya adalah itu tadi ya, kita siap dan sanggup untuk menerima kritik tadi ya. Kalau ada orang yang menasihati kita atau memberitahu sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan kita, maka kita harus menerimanya itu. Jadi tidak semena-mena, wes gak mau dengar, wes kamu itu apa gitu mungkin ya. Tidak, tapi kita mau terus belajar menerima saran dan kritik yang itu untuk kebaikan kita masing-masing ya. Berikutnya adalah kita juga mau belajar dari orang lain. Nah, sebenarnya kita mau belajar dari tokoh-tokoh di dunia ini yang juga memiliki kerendahan hati ya. Kemudian hal yang terakhir yang kita mau cara untuk menemukan kerendahan hati adalah dengan berdoa. Tentu itu sangat penting buat kita. Kita mesti berdoa supaya Roh Kudus tolong kita dan pimpin kita supaya kita senantiasa memiliki kerendahan hati. Kita bisa memperhatikan orang lain terlebih dahulu gitu ya. Untuk kita boleh terus memiliki kerendahan hati. Nah, ada contoh dari tokoh dunia yang cukup terkenal karena kerendahan hatinya. Ada yang tahu tokoh orang Afrika yang sangat terkenal? Ada yang bisa tebak? Ya, kita mau belajar dari seorang Nelson Mandela gitu ya. Jadi, kalau teman-teman tahu Nelson Mandela adalah tokoh orang Afrika yang dia harus rela di penjara bertahun-tahun karena dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Afrika Selatan. Dia harus mengalami situasi yang sangat berat, dia harus di penjara karena dia memperjuangkan hak-hak orang lain gitu ya. Hak-hak orang kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi sampai akhirnya Pak Nelson Mandela menjadi seorang presiden yang dia memimpin dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak punya rasa kesombongan kalau dia bisa akhirnya jadi presiden, tapi dia memimpin dengan penuh kerendahan hati. Dia bahkan memaafkan semua penindas-penindas yang bahkan dia mau menyatukan bangsanya, bangsa Afrika gitu ya. Jadi tokoh yang kedua kita mau belajar dari tokoh India yang juga sangat terkenal, yaitu Mahatma Gandhi gitu ya. Jadi Pak Mahatma Gandhi ini adalah seorang pemimpin di India yang dia menggunakan cara-cara damai untuk melawan penjajahan Inggris. Dia dengan segala kerendahan hati memperjuangkan kebenaran yang itu menjadi inspirasi bagi gerakan non-kekerasan di seluruh dunia. Setiap kita mungkin juga punya kesempatan yang sama untuk kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Kita bisa loh jadi inspirasi bagi banyak orang ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita senantiasa minta pimpinan Tuhan gitu ya, supaya kita boleh memiliki kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak mudah menjadi orang rendah hati gitu ya, karena itu sulit, tantangannya sangat banyak. Tetapi ketika kita mau komitmen di hadapan Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan, kita senantiasa boleh belajar dari orang lain gitu ya. Itu akan menolong kita semua untuk kita bisa kok kita memiliki kerendahan hati dan kita jadi inspirasi buat banyak orang. Jadi
pagi ini pilihannya mau jadi anak-anak yang rendah hati atau yang tinggi hati? Sudah lemes. Baik, yang terakhir supaya kita boleh benar-benar yakin kalau kita mau jadi orang anak yang rendah hati. Apakah di sini semua ada yang baru lahir langsung ada gelang emasnya? Enggak. Atau adakah yang di sini baru lahir langsung pakai pakaian lengkap gitu ada? Gak ada loh teman-teman ya. Semua kalau dengar cerita papa mama pasti lahir itu perucut itu nggak pakai apa-apa ya. Nah kita datang ke dunia ini itu loh nggak bawa apa-apa, nggak pakai apa-apa gitu. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk ada di dunia ini gitu ya, ada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, yaitu kesempatan kita untuk kita bersama-sama belajar. Salah satu dengan kerendahan hati. Terus kalau misalkan nanti Tuhan panggil kita pulang, apa kita bisa bawa mobil kita? Enggak bisa, mobilnya enggak bisa masuk di kuburan, ukurannya 2 kali 1 gitu. Apa kita bisa bawa rumah kita yang megah? Enggak bisa. Jadi mari kita pergunakan betul-betul waktu kita. Ya, walaupun kita masih remaja, kita pun juga bisa jadi inspirasi tadi ya buat banyak orang melalui kerendahan hati yang Tuhan titipkan buat kita. Kita semua bisa jadi anak-anak remaja yang memiliki kerendahan hati. Kalau kita datang nggak bawa apa-apa, pulang juga paling cuman baju yang kita pakai di dalam peti itu aja yang kita bawa kembali ke Tuhan gitu ya. Jadi selama hidup bukannya kita nggak boleh berjuang, sangat boleh dan itu harus. Kita harus berjuang sekuat tenaga kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Gitu. Jadi mari biarlah pagi ini kita semua boleh diingatkan Tuhan tentang kerendahan hati. Supaya kita memiliki hubungan yang baik, kita pun bisa memiliki kesuksesan di depan karena kita senantiasa berjalan dengan Tuhan. Mari kakak-kakak kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Sebagai renungan kita, bahwa kita pun bisa. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita untuk hidup sampai hari ini, bahkan sampai seberapapun Tuhan kasih kita umur, kita mau berjuang bersama-sama. Ya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami pagi ini boleh belajar tentang kerendahan hati. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak Youth Circle dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin ini menjadi pergumulan untuk semua anak-anak Youth Circle untuk boleh menjadi anak-anak yang rendah hati. Namun kami percaya ketika Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh tampil menjadi anak-anak yang penuh dengan kerendahan hati. Mari ampuni kami Tuhan, mungkin kami pernah berlaku sombong, kami pernah berlaku tinggi hati dalam kehidupan kami. Mari Tuhan ampuni setiap kami ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami sungguh dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun kami masih muda, kami mau berjuang. Kami mau terus belajar untuk memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kami. Karena di dalam kerendahan hati, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Persembahan. Bapak saya ingin tahu siapa yang tadi mendengarkan firman Tuhan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Cepat-cepatan ya. Meskipun sebenarnya tanggal setengah tua. Tapi 10.000, 20.000 sih ono rek. Maju ya. Apa yang dimaksud apa mang betul lah? Rendah hati. Langsung maju jawab. Apa ae? Iki mesti siap iki muridku iki kira ngerti iki trikasnya Kak Dina iki. Ayo sebut. Tidak sombong, tidak angkuh, bisa menerima kritik dari orang lain. Betul Kak Dina? Oke, nanti yo. Mulai wae. Jadi yang saya tulis tadi, saya nulis loh ya, saya memperhatikan meskipun saya sudah tua ya. Tidak sombong, tidak angkuh dan menghargai orang lain. Itu yang artinya rendah hati. Memang kalau rendah hati belajar, tapi congkak itu enggak perlu belajar, gampang. Betul enggak? Enggak usah sinau congkak itu. Tadi firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang congkak. Ya tahu congkak apa? Sombong. Ada tokoh-tokoh dunia karena sombong sehingga Tuhan hukum. Ya kalian boleh lihat di Google. Ada seorang presiden yang mengatakan begini, Presiden Brasil, nanti kalau aku mendapatkan 500.000 suara, aku akan mengalahkan Tuhan. Ternyata kemudian dia ditembak oleh orang. Satu, ada seorang yang namanya John Lennon, nggak salah ya, kalian nggak tahu mungkin orang itu yang terkenal pada masanya. Dia juga seperti itu, dia sombong dan menentang Tuhan. Besoknya dia ditembak oleh para penggemarnya. Hati-hati, jangan sampai sombong. Karena sombong tidak perlu belajar. Ya Kak Marta ya. Oh diwariwi nang YouTube aku gitu ya. Gak perlu belajar. Kemudian ada lagi seorang anak-anak muda. Coba perhatikan. Anak-anak muda yang habis pesta malam sehingga agak mabuk. Ketika mereka pulang bersama-sama, orang tuanya mengingatkan, hati-hati di jalan Tuhan menyertai engkau. Dia katakan, kalau Tuhan mau ikut, biar Tuhan di bagasi saja. Dan ternyata apa? Mereka mengalami kecelakaan dan bagasinya utuh. Hati-hati ya, itu pelajaran-pelajaran buat kita. Kita bersyukur pernah mendengar kisah-kisah itu supaya kita bisa waspada. Karena rendah hati harus belajar, sombong tidak perlu belajar. Sudah persembahannya, sekarang kita akan bermain-main sebentar. Sudah persembahannya? Oh iya ini belum Angel, mana? Oh jalan ya Angel, sabar ya itu sana ya. Saya serahkan ke pengurus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat semua tim remaja 1, tim musik. Tuhan berkati semakin dan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan.